Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sahabat edukasi bisa berjumpa kembali dengan kami tim promosi kesehatan rumah sakit dalam acara Tanya Kesehatan, Syarat Informasi dan Solusi untuk Kesehatan Anda. Dalam rangka memperingati Hari Vitiligo Sedunia yang diperingati setiap tanggal 25 Juni, maka hari ini kita akan melakukan wawancara dengan dokter spesialis kulit dan kelamin seputar vitiligo, di mana banyak pasien vitiligo yang dinyatakan sehat namun mereka sangat rentan terhadap penyakit lainnya. Lantas apa saja yang menyebabkan penyakit vitiligo dan bagaimana pengobatan penyakit ini? Simak langsung informasi yang akan disampaikan oleh Dr. Nanda Erlia, SPKK Fins TV FAADV. Dr. Nanda adalah staf medis di KSM Kulit dan Kelamin pada Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin dan Ketua Perdoski Aceh, Cabang Banda Aceh, Indonesia. Baik, langsung kita sapa Dr. Nanda. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini perjumpaan kedua kali ya, Iya, Dok, berada betul. di Tanya Kesehatan. Baik, Dr. Nanda, berbicara tentang vitiligo ini diperingati setiap tanggal 25 Juni. Artinya masalah ini sudah harus dikenali oleh masyarakat seluruh dunia, Dok. Iya. Sebenarnya kapan vitiligo ini dimulai? Vitiligo Day ini dimulai, Dok? Iya, terima kasih Bu Jun Eka dan tim PAKRS RSUZA. Selamat pagi para audiens sekalian. Jadi Vitiligo Day ini mulai diperingati tahun 2011, ya. Khususnya bertepatan setelah kasus sebelumnya, kita sebut saja nama ya, almarhum Michael Jackson yang menderita vitiligo dan meninggal di bulan Juni, sehingga itu meninggalnya lebih kurang 2009 kalau nggak salah, atau 2010. Kemudian tahun-tahun ke depannya mulailah diperingati Vitiligo Day ini untuk meningkatkan kepedulian kita untuk pasien-pasien vitiligo. Iya. Sebenarnya kenapa harus diperingati ini, Dok, Hari Vitiligo ini? Iya, betul sekali. Jadi memang vitiligo ini kalau kita lihat dari ini ya, banner ini prevalensi nggak terlalu tinggi ya, 1% secara global seluruh dunia ya. Untuk di kita di Aceh khususnya RSUZA itu masih termasuk 10 penyakit terbanyak untuk divisi kosmetik. Artinya apa? Tidak menimbulkan bahaya atau emergensi yang luar biasa, namun kualitas hidup penderita, terutama yang menderita vitiligo di area yang terlihat ya, apa di wajah, di tangan, itu menurunkan kepercayaan diri, murung, bahkan sampai stres. Itu tentu saja mempengaruhi kualitas hidupnya dan aktivitas sehari-hari. Untuk itu kami ya dokter spesialis kulit dan kelamin berupaya untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan diri dan berusaha semaksimal mungkin agar pasien-pasien vitiligo ini bisa kita tangani dengan baik, walaupun tingkat kesembuhannya itu belum tentu bisa 100%. Iya, bisa dijelaskan, Dokter, sebenarnya vitiligo itu bagaimana? Iya, baik. Jadi vitiligo itu merupakan penyakit kelainan pigmen kulit kita ya, termasuk pencetusnya adalah proses autoimun. Jadi yang terjadi adalah ada proses peradangan atau inflamasi di tubuh seseorang yang dicetuskan oleh sel yang terdapat di tubuhnya sendiri. Itu yang disebut dengan autoimmune disease atau penyakit autoimun. Apa yang dirusak, yang menjadi target dari autoimun itu adalah sel pigmen. Jadi pabriknya itu melanosit namanya. Sel melanosit adalah sel di lapisan kulit kita yang menghasilkan pigmen melanin. Nah, jadi sel melanositnya itu pecah, rusak, dicetuskan oleh sel imun yang ada di tubuh seseorang. Jadi penyebab pasti memang masih tanda tanya, tapi beberapa teori menyebutkan seperti itu ya. Jadi pigmen, karena melanositnya rusak, sel pigmennya tidak terbentuk, maka hilanglah warna pada kulit. Ya, makanya gejala dari vitiligo ini adalah berupa bercak putih.
Bercak putih atau di kalangan masyarakat biasanya dikenal dengan penyakit supak ya, Dok? Supak, iya betul. Iya, Iya. baik. Untuk peringatan ini sendiri sebenarnya setiap tahun kan pasti ada perubahan tema ya, Dok ya. Iya, Untuk tahun ini apa ya kira-kira, Dok? Iya, kalau untuk tahun ini tema dari WHO ya, learning to live with vitiligo. Artinya belajar menikmati hidup dengan kondisi vitiligo. Jadi kita berupaya mendampingi pasien vitiligo supaya dia nggak perlu rendah diri, nggak perlu stres. Ini penyakit biasa, bukan kutukan, tidak menular, hanya mungkin dari segi estetikanya yang agak sedikit mengganggu. Baik. Apakah ada jenis-jenis tertentu untuk penyakit kulit ini, Dok? Ya, jadi vitiligo ini ada beberapa pengelompokan ya. Ada yang vokal, artinya hanya setempat. Ada yang segmental, jadi sebelah saja, sebelah bagian tubuh. Ada yang generalisata, seluruh tubuh atau universal. Itu sampai pigmennya itu sudah kurang dari 5%, itu sudah kita sebutkan generalisata. Kalau sudah semuanya putih, udah nggak terbentuk pigmen lagi, itu universal. Oh, tapi tetap sama ya, Dok ya? Iya, hanya luas areanya saja. Baik, tadi dokter menjelaskan bahwa untuk penyebabnya belum diketahui. Iya, diduga autoimun. Diduga autoimun. Iya, baik. Tadi dokter juga menjelaskan bahwa penyakit ini tidak menular, bukan penyakit kutukan, dan tidak perlu dijauhi ya, Dok ya. Baik. Apakah vitiligo ini menyebabkan rambut putih, Dok? Iya, jadi sel penyusun kulit kita salah satunya namanya adalah keratinosit. Nah, dan keratinosit itu juga terdapat di rambut yang menghasilkan pigmen. Makanya warna rambut kita kan hitam. Karena ada sel melanosit nanti yang menghasilkan melanin, membuat rambut kita hitam. Nah, melanosit di dalam sel keratin yang terdapat di rambut tadi juga ikut rusak pada beberapa tipe. Makanya nggak semua vitiligo juga dengan kelainan putih pada rambut, namun ada beberapa tipe yang hilang pigmen di kulit, juga hilang pigmen di rambut. Nah, namun dia nanti kalau di rambut itu biasanya terlokalisir, bukan seperti uban. Uban itu mengenai seluruh kepala ya, di tempat-tempat tertentu, dan kulit kepalanya juga memutih seperti itu. Istilahnya itu namanya poliosis ya, hilangnya pigmen pada rambut. Sampai meluas seperti itu ya, Dok ya. Sebenarnya untuk prevalensinya, dokter, lebih condong resikonya laki-laki atau perempuan, Dok? Ya, saat ini dari hasil data penelitian sama ya, pria dengan wanita resikonya untuk terkena vitiligo sama. Biasanya, Dok, untuk kasus vitiligo ini yang paling untuk bercak awal itu tumbuhnya di mana, Dok? Apakah ada tertentu, apakah yang harus kita waspadai, apakah di muka tidak kunjung sembuh atau bagaimana, Dok? Ya, jadi tergantung tipe ya. Yang sering kita jumpai di akrofasial ya, ini seperti gambar ini ya, di daerah wajah paling sering ya, di daerah lingkar mata, dekat di bibir. Itu awal mula putih. Iya. Kemudian di ujung-ujung jari tangan, ujung-ujung jari kaki, itu yang paling sering. Bisa menetap seperti itu sehingga nanti kategorinya adalah yang localized vitiligo, bisa juga meluas. Makin lama makin baik. Yang dikatakan ujung jari, ya, ujung-ujung jari, ya, tangan ke jari-jari. Dari tangan ke jari-jari itu yang sering kita temukan. Baik. Apakah penyakit vitiligo ini ada merasakan panas atau gatal atau tidak ada perasa sama sekali, Dok? Iya, jadi vitiligo ini tidak ada menimbulkan gejala apapun. Dia tidak gatal, tidak panas, tidak nyeri. Namun dia masih bisa merasakan sensasi. Kalau dipegang ya terasa. Beda dengan bercak putih pada penyakit misalnya kusta. Kalau kusta dipegang nggak terasa. Kalau dia masih bisa merasakan hanya warna kulitnya itu karena pigmennya hilang. Iya, baik, dokter. Apakah ada faktor-faktor tertentu sehingga seseorang itu terkena vitiligo, dokter? Ya, salah satunya adalah faktor genetik bisa, ya. Kemudian stres juga bisa memperluas atau memicu sel-sel imun ya. Dia memberi sinyal ke sistem imun di tubuh kita sehingga merangsang terjadinya
inflamasi atau peradangan yang salah satu efeknya adalah merusak sel keratinosit tadi. Makanya jangan stres. Jangan stres, Masya Allah, luar biasa. Namun memang tidak semua orang stres pasti vitiligo. Tapi kalau dari literatur dikatakan bahwa vitiligo ada kaitannya dengan faktor stres dan Mungkin genetik ya. terlalu stres atau sering stres. Sering. Iya. Dokter, untuk yang namanya bercak putih tadi, sebenarnya langkah awal apa yang harus kita waspadai nih, Dok? Ya, bila ada timbul bercak putih, yang pertama memang pasien langsung konsultasi ke dokter ya, supaya bisa kita tentukan ini penyebabnya yang mana. Ada beberapa kemungkinan penyakit kulit dengan gejala bercak putih ya, selain vitiligo ini. Kan bisa kusta juga, kusta itu tapi dia tidak terasa ya, tidak berkeringat, tidak ditumbuhi rambut. Kemudian bisa juga bercak putih karena proses peradangan sebelumnya, misalnya bekas luka sembuh, pigmennya nggak terbentuk lagi, Iya, juga bisa bercak putih ya. Iya, tapi tidak meluas deh kan? Dia tidak meluas ya, di situ aja di tempat persis bekas luka, gitu ya. Kemudian bisa juga karena pemakaian obat-obat tertentu, obat steroid, itu efek sampingnya juga bisa bercak putih. Misalnya memakai desoksimetasone atau steroid yang sangat kuat dan terlalu lama, kelamaan dipakai ya jadi putih juga. Kemudian bisa juga penyakit alergi itu dengan gejala bercak putih. Panu juga putih. Iya. Tapi panu dia di daerah yang ada folikel rambutnya, yang banyak kelenjar keringatnya, misalnya di punggung, di dada. Nah kalau dan kecil-kecil itu kalau panu. Tapi kalau vitiligo ini umumnya dia ukurannya besar ya, lebih kurang bisa diameternya itu sekitar 3-5 cm. Kecuali sudah bergabung semua ya, jadi sudah sangat meluas. Pasien vitiligo ini kita cari penyakit-penyakit lain yang ikut serta, bisa jadi dengan gangguan metabolik ya. Kita biasanya memeriksakan fungsi kelenjar tiroid, itu ada kaitannya. Penyakit sistemik yang lain ya, itu ada kaitannya dengan vitiligo karena proses peradangan yang hebat, proses autoimun yang hebat di tubuh seseorang, salah satunya bisa memicu vitiligo. Jadi kalau ada pasien vitiligo bisa kita cek darah lengkap, fungsi kelenjar atau hormon tiroidnya. Kemudian nanti kita lihat kalau tidak ada kaitannya berarti penyebab yang lain. Salah satunya yang stres tadi. Iya. Berarti kalau disebabkan oleh hormon tiroid tadi, kalau hormon tiroidnya disembuhkan, apakah ada kemungkinan vitiligonya juga sembuh, Dok? Iya, seperti itu relevansinya ya. Jadi tiroidnya diobatin, vitiligonya juga kita bantu untuk mempercepat penyembuhan. Baik, berarti ada kemungkinan untuk sembuh ya, Dok? Ya? Ada. Tapi kalau untuk sebab yang lain bagaimana, Dok? Kalau yang genetik ya, itu agak sulit, atau yang tidak diketahui sama sekali itu agak sulit. Nanti kita setelah 6 bulan sampai 1 tahun pengobatan, kita akan memberitahukan ke pasien bahwa ini memang sulit untuk merangsang kembali pigmennya untuk tumbuh. Untuk itu mungkin pengobatan kita berikan dalam bentuk kamuflase, menutupi yang bercak tadi dengan kosmetik. Itu kalau memang kita tidak bisa memberikan terapi apapun lagi. Baik, untuk pengobatannya, Dok, kalau yang misalnya di muka, dia tidak meluas, itu bagaimana pengobatannya, Dok? Ya, jadi kalau lesinya sedikit saja ya, kurang dari 50%, itu untuk penyakit vitiligo ini, apakah dia bisa menyebabkan komplikasi terhadap penyakit lainnya, Dok? Ya, jadi yang sering kita temui bahwa obatannya topikal. Ada obat oles yang bisa merangsang pigmennya untuk muncul. Kemudian bantuan matahari ya, analog vitamin D itu juga bisa merangsang pigmen. Kalau lesinya itu sudah lebih dari 50% tapi belum sampai 90%, itu dibantu dengan fototerapi. Kita punya di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUD ZA modalitas fototerapi. Jadi pasiennya itu disinar dengan sinar UV. Sambil dia juga memakai obat, kemudian seminggu 2-3 kali disinar, seharinya pakai obat, itu tujuannya merangsang pigmen. Tapi kalau yang sudah terlalu luas, sudah hampir seluruh tubuh, itu nanti bisa dibantu dengan obat minum. Obat yang diminum kemudian disinar. Nah, namun kalau memang sudah tinggal 1% lagi area tubuhnya yang ada pigmen, yang lain sudah putih, itu ada lagi istilahnya MBEH ya, monobenzil
etanol ya, itu tujuannya untuk memutihkan monobenzyl etanol hidroquinon. Jadi dia diputihkan sekalian. Diputihkan sekalian. Dan itu sifatnya permanen. Iya. Jadi yang sisanya yang hitam-hitam tadi diolesi obat itu ya udah nggak akan terbentuk lagi pigmen. Tapi kita belum pernah melakukan itu karena umumnya yang kasus kita temukan belum sampai yang universal. Nah, jadi masih ada upaya untuk mengobati untuk merangsang pigmennya kembali. Iya, baik. Untuk layanan Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin tadi dokter sudah menjelaskan ada beberapa yang bisa diperoleh di Zainal Abidin untuk pengobatannya. Untuk hal lainnya bagaimana dok? Bisa dijelaskan? Iya, jadi untuk layanan di Zainul Abidin kita ada alat fototerapi yang kecil ya. Kalau lesinya lokal seperti yang Kak Eka sampaikan tadi di wajah itu kita sinar dengan alat fototerapi yang seperti sisir. Ya, kalau yang luas masuk ke chamber seperti lemari. Oh, ke dalam ruangan. Iya, pasiennya lepas pakaian, kemudian ada pakaian khusus memang, kemudian disinar beberapa menit dan diulang-ulang. Kita evaluasi 3 bulan, 6 bulan. Di samping ada obat-obat topikal yang bisa kita resepkan juga, dan kalau memang ada membutuhkan tambahan terapi kita juga bisa rekomendasikan, namun memang belum tercover dengan BPJS. Itu yang bisa kita kerjakan saat ini di Polikulit. Beberapa pasien yang kita berikan terapi dengan fototerapi memberikan progres kesembuhan yang lumayan. Berarti untuk pengobatannya lumayan membutuhkan waktu ya dok ya? Lama, 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai setahun, 2 tahun. Tergantung bercaknya sekarang. Bercaknya, iya. Iya baik dokter. Untuk vitiligo ini dokter sebenarnya apakah ada yang memperparah kondisinya dok? Mungkin ada sesuatu yang dikonsumsi sehingga luasnya lebih cepat menyebar. Iya, sebenarnya yang memperparah atau mempercepat penyebaran bercak putih tadi, salah satu memang stres ya. Stres tadi memberi sinyal ke sel-sel imun sehingga kemudian terjadi proses inflamasi, keratinositnya melanositnya rusak, melaninnya juga tidak terbentuk. Faktor lain paparan sinar ultraviolet. Makanya kita menganjurkan pasien-pasien vitiligo ini menggunakan sunscreen. Berarti dia nggak boleh kontak langsung. Iya, dengan sinar matahari, terutama yang sinar matahari yang di atas jam 11 ya sampai jam 4 itu sebaiknya dihindari. Ya itu mungkin yang memperparah, dan penyakit sistemik tadi. Ya, makanya harus simultan pengobatan. Baik. Untuk pemakaian sunscreen itu dianjurkan yang berapa SPF-nya? Iya, minimal yang 30. Minimal yang 30. Itu maksimal 50. Itu berapa jam masanya, Dok? Ya, bisa diulang-ulang setiap 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Tergantung aktivitas seseorang di luar ya, outdoor. Ya baik. Tadi dokter menjelaskan bahwa ini vitiligo ini berkaitan dengan melaninnya ya. Jadi bagaimana cara meningkatkan melanin pada kulit vitiligo dok? Ya, jadi salah satunya dengan bantuan pengobatan ya dan sinar matahari. Iya tadi. Ya, dia kalau kita berjemur aja di matahari kan kita tanning ya, coklat. Nah, prinsip itu yang kita ambil untuk pengobatan vitiligo. Namun mataharinya matahari yang pagi ya, yang banyak vitamin D-nya, sebelum jam 9. Sebelum jam 9. Berarti kalau kita di sini jam 8 baru keluar matahari ya dok ya? Iya. Setelah dioles obat, berjemur sebentar, berdiri-berdiri sambil siram bunga atau sambil bercocok tanam, berkebun gitu kan. Dipaparkan saja lesinya dengan sinar matahari, atau di dalam, atau misalnya daerah yang agak tertutup bisa di dalam rumah, kalau ada sinar matahari bisa agak sedikit dipaparkan. Gitu. Apakah ada makanan pemicu sehingga timbulnya vitiligo dok? Itu masih kontroversi ya. Jadi kita memang tidak ada pantangan untuk pasien vitiligo. Jadi untuk vitiligo sendiri, apakah ada vitamin yang harus dikonsumsi? Ya, kita saat ini yang terbaru tuh vitamin D. Vitamin D. Tidak D vitamin E dok? Yang utama vitamin D ya, karena prinsip sinar matahari tadi merangsang pigmennya. Baik dokter. Tadi dokter menjelaskan bahwa butuh waktu yang lama untuk pengobatannya ya dok ya. Dan untuk kemungkinan sembuhnya kira-kira berapa persen dok? Ya,
50-50 ya. 50-50. Kita di awal sudah langsung menyampaikan ke pasien dengan tidak maksudnya supaya pasien tidak menjadi kecewa, tapi kita sampaikan yang sebenarnya bahwa kita berusaha semaksimal mungkin. Ada tahapan-tahapan terapi. Bila diikuti dengan baik, kemungkinan sembuh bisa 70-80% ya. Namun di awal kita menyebutkan ya bisa ada perubahan, bisa tidak. 6 bulan evaluasi tanpa ada progres apapun itu biasa pengobatan kita hentikan. Karena fototerapi yang terus-menerus juga bisa menimbulkan karsinogenik ya bagi kulit. Tapi kalau 3 bulan ada progres, itu bisa kita lanjutkan sampai setahun. Begitu. Biasanya ada progres ya dok ya? Ada. Kalau dia teratur ya dok ya? Iya. Baik dokter. Terakhir dokter, mohon tips untuk pasien vitiligo. Iya. Tips terhindar dan yang sudah terkena vitiligo. Iya. Ada 2. Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk pasien vitiligo ini memang tidak ada pantangan tertentu ya supaya tidak terkena vitiligo. Itu memang pengaruh genetik atau autoimun yang ada di tubuh seseorang. Namun bila ada anggota keluarga yang pernah menderita vitiligo, kemungkinan untuk kena bisa ya, walaupun belum tentu. Nah, bila sudah didiagnosis menderita vitiligo, ya yang pertama tidak perlu khawatir ya, nggak perlu kecewa, nggak perlu stres, nggak perlu murung gitu ya, karena semua penyakit insya Allah ada obatnya. Kita berusaha semaksimal mungkin beraktivitas seperti biasa, dan melalui media ini kita ingin sosialisasikan bahwa ini bukan penyakit kutukan, bukan penyakit keturunan juga ya, tidak menular ya. Jadi tidak perlu malu. Tidak perlu malu. Tidak perlu menghina juga. Itu biasa aja tanpa gejala apapun, hanya pigmen kulitnya aja. Jadi agak belang-belang. Nah, ada beberapa di luar negeri itu model yang dengan menderita vitiligo ya, dia tetap beraktivitas saja seperti biasa. Yang terakhir kita tahu kan itu Michael Jackson. Dan ada beberapa apa ya? Ya, itu dia tetap beraktivitas seperti biasa. Biasanya. Baik dokter, terima kasih atas informasinya yang luar biasa hari ini. Dan kepada sahabat edukasi, jika Anda mengalami bercak putih yang tidak kunjung sembuh, makin hari makin melebar, disarankan untuk langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit. Untuk itu, percayakan layanan kesehatan Anda pada Polikulit dan Kelamin pada Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Dan terima kasih kepada tim hebat PKRS sehingga informasi ini dapat tersampaikan dengan baik. Dan kepada sahabat edukasi, untuk terus mengetahui informasi kesehatan, sahabat edukasi dapat menyimak di kanal YouTube Tanya Kesehatan PKRS RSUDZA. Saya Cud Eka Putri Ubid undur diri, dan narasumber kita Dr. Nanda Erlia SPKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.